tetap sukacita ya. Nah, hari ini Tante akan bercerita dan judul cerita kita yaitu berterima kasih atas pakaian. Nanti bahan ceritanya anak-anak bisa lihat di layar ini ya. Nah, tapi sebelum Tante lebih jauh bercerita, yuk kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu, sehingga hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu lagi dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat cerita firman. Kiranya Allah suci kuduskan kehidupan kami supaya berkat firman boleh menjadi milik kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, seperti judul yang sudah Tante sampaikan pada awal tadi, yaitu berterima kasih atas pakaian. Nah, Tante mau tanya, siapa yang saat ini tidak berpakaian atau tidak pakai baju? Pasti semuanya pakai baju ya. Walaupun mungkin ada yang belum mandi, nggak apa-apa. Yang penting di rumah saja dan tetap memiliki kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kita mulai mendengarkan ceritanya ya. Suatu sore, Tuhan Yesus duduk-duduk di lereng gunung. Nah, di sekitar Tuhan Yesus duduk ada murid-muridnya. Murid-muridnya sudah tidak kembali lagi ke perahu, tidak kembali lagi menjadi nelayan. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan perahu mereka, bahkan meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, mereka sangat bersukacita mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan tentang pengajaran Bapa di surga. Nah, pada saat Tuhan Yesus duduk di lereng gunung dan murid-muridnya dengan setia mendengarkan tentang pengajaran Bapa di surga, tidak lama berselang, tiba-tiba mulailah banyak orang yang berdatangan. Tuhan Yesus sambil bercerita, dia memandang orang-orang yang berdatangan, anak-anak. Oh, ada ibu-ibu yang sedang membawa anaknya, ada yang anaknya digendong, ada anaknya yang dipegang, dituntun untuk sama-sama duduk beserta murid-murid Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus melihat lagi, oh ada bapak-bapak yang sudah membersihkan perahunya, yang sudah selesai bekerja sebagai nelayan, menyempatkan diri untuk juga mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus saat itu. Dan ada juga bapak-bapak yang lain yang sudah selesai membajak sawah, mereka sempat untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, selama Tuhan Yesus bercerita, mengajarkan tentang Bapa di surga, Tuhan Yesus melihat wajah-wajah mereka. Kok mereka sepertinya khawatir ya? Murid-murid Tuhan Yesus juga kelihatan khawatir. Ibu-ibu yang membawa anaknya khawatir. Bapak-bapaknya yang nelayan dan bapak-bapaknya yang tadi membajak sawah juga khawatir. Apa ya yang menjadi kekhawatiran mereka ya anak-anak? Nah, ternyata anak-anak, ibu-ibu khawatir uang belanjanya tinggal sedikit. Apakah cukup nanti buat beli makanan? Dan sekarang mereka memerlukan pakaian untuk suami, untuk anak-anak, dan untuk ibu-ibu itu sendiri. Mereka khawatir uang mereka tidak cukup. Nah, kemudian nelayan tadi merasa khawatir juga bahwa hasil nelayan yang mereka ambil dari laut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Membeli makan dan minum aja tidak cukup, apalagi membeli pakaian. Belum lagi bapak-bapak yang membajak sawah. Mereka khawatir karena cuaca yang tidak baik, jadi padi yang ditanam tidak masak-masak, tidak matang-matang untuk bisa dipanen. Aduh, bagaimana ya? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus
melihat hal tersebut. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Dia juga mengasihi ibu-ibu yang datang bersama anaknya. Bahkan mengasihi bapak-bapak yang sudah menjadi nelayan dan juga yang sudah membajak sawah. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang akan kamu minum, dan tentang apa yang akan kamu pakai untuk hari esok. Tuhan Yesus berkata kepada semua yang hadir saat itu bahwa Allah sudah menciptakan mereka dan memberikan mereka semua kehidupan. Berarti Allah jugalah yang akan menyediakan makan, minum, pakaian bagi mereka semua. Tuhan Yesus berkata lagi, coba lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur benih dan tidak mengumpulkan hasil panen. Tetapi mereka dengan bebas boleh mengambil buah di atas pohon. Bahkan kadang-kadang boleh menukik ke bawah dan mengambil butiran padi untuk dimakan. Siapa yang menyediakan makan bagi burung? Bapa di surga. Karena Bapa juga menciptakan burung-burung. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah kalian tidak lebih berharga daripada burung-burung itu? Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus mulai berpikir, iya ya, benar ya. Mereka tidak sampai pikirannya ke situ. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mulai memandang ke atas, melihat burung yang terbang. Wah, senang sekali ya, burung-burung di udara boleh dengan bebas terbang ke sana, ke sini dengan sayapnya. Mereka boleh dengan leluasa makan buah-buah yang ada di atas pohon. Kadang mengambil sisa-sisa makanan yang ada di sisi-sisi jalan. Nah, Tuhan Yesus berkata, manusia itu diciptakan dengan sangat ajaib. Makanya dia lebih berharga daripada burung-burung karena diciptakan dengan sangat ajaib. Kenapa ajaib? Karena manusia diciptakan dengan mendapat pikiran, akal budi dari Bapa di surga yang membuat manusia bisa berpikir baik, bisa membuat rencana ini dan itu, bahkan bisa bekerja. Jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir tentang apa yang harus kita makan, kita pakai. Ya, begitu anak-anak? Nah, Tuhan Yesus juga berkata kepada semua yang hadir pada saat itu bahwa manusia itu anaknya Bapa di surga loh. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Bapa di surga akan menjaga kalian, akan mencukupi segala kebutuhan kalian semua. Karena Bapa di surga adalah Bapa kita. Sama seperti manusia di dunia ini yang menjaga anaknya dengan begitu baik, mengasihi anak-anaknya. Begitu juga Bapa di surga menjaga semua manusia dengan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka, mengapa kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, yang kamu makan, minum? Mengapa kamu selalu memikirkan hal tersebut? Coba kamu lihat daun-daun dan bunga-bunga yang lagi mekar saat ini. Nah, mereka itu atau bunga-bunga itu tidak didandani loh, tetapi mereka diciptakan dengan indah. Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus mulai berpikir dan melihat bunga-bunga yang ada di sekitar mereka. Iya ya, bunga-bunga itu terlihat sangat indah dengan bunganya yang berwarna-warni. Bahkan bentuk daunnya juga macam-macam, sangat indah. Seolah-olah Tuhan atau Bapa di surga menciptakan mereka dan mendandani mereka dan memberikan mereka pakaian. Jadi terlihat sangat indah sekali. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, Raja Salomo saja tidak berpakaian seindah bunga-bunga ini loh. Jadi tidak perlu kalian khawatir tentang apa yang kalian pakai, kalian minum, dan kalian makan untuk hari esok. Bunga-bunga itu sangat cantik, mereka mekar
anak-anak kekurangan dari bunga-bunga. Kalau hari ini boleh mekar, besok layu, kemudian hilang. Tetapi ingat kata tante tadi, seperti Tuhan Yesus katakan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang ajaib, ya, ciptaan yang terbaik dari Bapa di surga. Kalau bunga bisa mekar, besok layu dan hilang, manusia bisa hidup bertahun-tahun, bahkan hidup yang lama. Dan pada saat mereka hidup lama, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tetap mencukupi segala kebutuhannya. Jadi manusia juga lebih berharga dari bunga-bunga. Anak-anak tidak perlu khawatir. Orang-orang yang hadir di situ juga tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus berkata kepada mereka seperti itu. Jadi di akhir pengajaran Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang hadir pada saat itu, ya anak-anak, Tuhan Yesus berkata, sekarang jangan lagi kalian banyak memikirkan tentang apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum, dan apa yang harus kami pakai untuk hari esok. Yang penting sekarang, yang harus kalian semua pikirkan adalah bagaimana menyenangkan hati Bapa di surga. Pikirkanlah tentang Bapa di surga. Bagaimana menyenangkannya. Maka segala kebutuhanmu akan dicukupkan oleh Bapa di surga. Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus, semuanya yang sudah mendengar perkataan atau nasihat dari Tuhan Yesus mulai mengangguk-ngangguk. Mereka sudah mulai mengerti bahwa ternyata mereka tidak perlu khawatir tentang pakaian mereka, tentang makan minum mereka. Karena mereka sekarang sudah tahu bahwa ada Bapa di surga yang selalu akan menyiapkan bagi mereka. Akhirnya mereka pulang ke rumah, dan di dalam perjalanan semua orang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, yang sudah menyediakan makan, minum, pakaian bagi kami. Dan tolonglah ya Bapa, berikan kami pengertian supaya kami ini tidak menjadi khawatir dan terus percaya bahwa Engkau yang menyediakan bagi kami seperti Engkau yang sudah menyediakan bagi burung-burung dan bagi bunga-bunga yang ada di sekitar kami. Nah, selesai ceritanya anak-anak. Kiranya anak-anak bisa diberkati dengan cerita ini ya. Nah, dari cerita ini anak-anak mendapat pelajaran bahwa kita harus bersyukur karena kita memiliki Bapa di surga, Allah yang selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Dan anak-anak harus percaya bahwa pada saat anak-anak membutuhkan atau perlu pakaian, Tuhan akan menyediakan buat anak-anak. Dan terus meminta kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan kita. Kita harus yakin dan percaya lewat doa kita Tuhan akan memenuhi kebutuhan akan pakaian kita. Dan terakhir, anak-anak harus bersyukur kalau sudah mempunyai pakaian yang ada. Apa yang sudah kita pakai, ada yang masih pakaiannya di lemari banyak atau hanya beberapa, tetap bersyukur karena itulah pemberian daripada Tuhan. Nanti kalau anak-anak sesekali ingin membutuhkan pakaian yang baru, jangan khawatir. Dengan iman percaya kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang ada di surga, mendoakan mama papa supaya mereka boleh bekerja dengan baik, tetap sehat, untuk bisa menghasilkan uang dan membelikan kita semua pakaian yang kita perlukan. Sekian cerita dari Tante, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Jangan kamu takut, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu takut, bunga di taman dia